Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN 43 Gudang Tataan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 kita bisa berkumpul di kantor UPTD SDN 43 Gudang Tataan. Salawat serta salam kita junjung agungkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita dan akan Bu Heni Sapitri selaku guru untuk memberikan materi yaitu aksi nyata budaya positif. Lebih kurangnya kita berikan waktu dan kita bisa berkomunikasi untuk mempelajari apa yang akan disampaikan oleh Bu Heni Sapitri. Demikianlah, semoga kita mendapatkan manfaatnya untuk komunitas belajar kita hari ini. Sekian mungkin yang akan Ibu sampaikan, lebih kurangnya Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat untuk hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan diseminasi disiplin positif di UPTD SDN 43 Gedung Tataan. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah UPTD SDN 43 Gedung Tataan, Ibu Ana Sujiatmi, yang telah menyediakan tempat dan mensupport saya, memfasilitasi segala yang saya butuhkan dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Dan kepada Dewan Guru teman sejawat, terima kasih banyak untuk motivasinya, untuk semangatnya, sehingga saya sampai di modul 1.4. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan diseminasi atau penyampaian materi yang sudah saya dapat, yaitu tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah kegiatan yang sifatnya positif di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan sekolah. Ya, adapun bagian dari disiplin positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama tujuannya, untuk kegiatan hari ini tujuannya yaitu menyampaikan diseminasi materi disiplin positif. Kemudian yang kedua, pembelajaran bagi saya calon guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah dan khususnya yang ada di kelas saya. Kemudian yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kita tetap
berjalan walaupun proses pembelajarannya, kurikulum kita berubah-ubah ya Bu ya. Di situ ada paradigma belajar kita juga berubah yang tentunya untuk saat ini kita belajarnya dengan kurikulum merdeka. Artinya kita memerdekakan siswa, kita memerdekakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, kemudian berpikir kritis, bergotong royong, kemudian mandiri. Jadi paradigma belajar di sini kita dituntut untuk menggunakan pola pikir filosofi Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu juga bagian dari belajar ya Bapak Ibu. Artinya apabila kita menginginkan siswa-siswa kita untuk disiplin, tentunya berawal dari kita dulu. Kita memberikan contoh disiplin positif itu yang seperti apa, sehingganya nanti siswa, murid, peserta didik kita akan mengikuti apa yang sudah kita laksanakan dengan disiplin positif. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya apabila disiplin positif itu terlahir dari diri kita, maka peserta didik akan melihat dan menerapkan di diri siswa tersebut. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada berasal dari dua, intrinsik dan ekstrinsik. Artinya yang berasal dari dalam diri kita sendiri dan dari luar diri kita, seperti itu. Untuk yang ekstrinsik, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi ketika kita tidak nyaman dengan adanya hukuman, ketika kita tidak nyaman dengan adanya sesuatu yang tidak berpihak kepada diri kita, artinya itu perilaku manusiawi ya Bapak Ibu. Kita manusiawi, kita tidak menginginkan itu dari segi luar diri kita. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu salah satu perilaku manusia juga. Jadi artinya apabila kita melakukan hal yang positif, kita mengharapkan penghargaan, mengharapkan imbalan. Kemudian yang dari motivasi intrinsiknya dari diri kita, dari dalam diri kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya dari diri kita memiliki nilai-nilai yang kita harapkan, ya. Nilai-nilai yang ada di diri kita menjadi salah satu hal yang menjadikan ciri dari kita. Jadi setiap orang itu memiliki perilakunya masing-masing ya Bu ya. Artinya dari diri kita pengen kita dihargain orang lain, itu dari diri kita ya. Kita pengen berharga di depan orang lain. Jadi itu bagian dari perilaku manusia pada umumnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi itu ya, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Jadi apa yang ada di diri kita yang mendasari kebutuhan kita tentunya bisa terlaksana, kemudian bisa mencukupi untuk diri kita sendiri.
Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Begitu juga dengan peserta didik, siswa-siswa kita. Pada dasarnya mereka memiliki 5 kebutuhan dasar. Untuk yang pertama tadi kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidupnya primernya ya, seperti makan, minum, kemudian pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu kebutuhan yang paling pokok dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bukan hanya kita sebagai dewan guru, tentunya murid kita, peserta didik itu juga mengharapkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalaupun mereka mungkin di kelasnya itu belum merasa belum diterima dan lain sebagainya, mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang menginginkan kebutuhan dasar manusianya ini dilihat oleh gurunya atau temannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi ada kalanya kita mungkin sebagai guru kita memiliki harga diri tersendiri. Sama juga dengan siswa ataupun murid, mereka merasa bahwa ini loh saya, seperti itu. Ada harga diri itu sebagai penjagaan dari diri kita, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Jadi kebebasan itu sendiri ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Jadi kita berharap proses pembelajaran kita juga kita melihat kebutuhan dasar manusianya, kebutuhan dasar anak-anak kita, yaitu yang keempat ini kebebasan. Artinya anak itu juga perlu menumbuhkan sifat mandirinya, kemudian memiliki pilihan. Artinya pilihan dalam proses pembelajaran, kita juga mengenal diferensiasi pembelajaran. Artinya kita memahami kebutuhan anak ya Bapak Ibu ya. Kita memahami kebutuhan anak, apakah anak ini lebih suka menggambar ataupun suka menulis, kemudian suka berhitung dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai dewan guru kita juga harus mengetahui apa sih kebutuhan siswa, sehingganya materi apa yang kita sampaikan ke anak, materi yang kita sampaikan ke peserta didik itu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Kemudian yang kelima, kesenangan. Mungkin di usia sekolah dasar ya Bapak Ibu, kesenangan ini lebih dominan ke bermain. Jadi mereka asik dengan bermainnya, mereka bahagia, mereka senang bersama teman-temannya daripada untuk belajar. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa mengarahkan, menuntun untuk yang lebih baik. Berikutnya adalah posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru di sini dari tadi yang sudah di awal yang sudah disampaikan bahwasanya kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kemudian di sini ada fungsi kontrol. Apa saja sih fungsi kontrol kita sebagai seorang guru ketika kita nanti berhadapan dengan peserta didik, ketika nanti kita berhadapan dengan siswa kita? Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan kelima manajer. Jadi kelima fungsi kontrol di sini adalah masih banyak yang lainnya mungkin, tapi kita fokuskan ke lima ini. Jadi 5 fungsi kontrol di sini yang pertama menjadi seorang penghukum. Sebagai contoh, pada saat upacara hari Senin, ada salah satu siswa yang tidak menggunakan
perlengkapan sekolah dengan lengkap. Mungkin ada yang tidak memakai topi ataupun tidak memakai ikat pinggang dan yang lainnya. Jadi fungsi kontrol kita sebagai seorang guru untuk yang pertama sebagai penghukum. Melihat siswa yang tidak menggunakan seragam lengkap pada saat hari Senin, fungsi penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum di sini bisa saja anak tersebut yang tidak memakai seragam lengkap kita suruh berdiri di depan pada saat upacara berlangsung. Jadi berdiri sendiri di depan. Itu sebagai hukuman dari tidak memakai seragam lengkap pada hari Senin. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi dengan permasalahan yang sama, anak tidak memakai perlengkapan sekolah lengkap untuk mengikuti upacara hari Senin. Jadi di sini ada fungsi kontrolnya, itu membuat rasa bersalah. Pasti kita juga sebenarnya sudah pernah melakukan hal itu, tetapi kita belum tahu itu di bagian mana. Itu sebagai fungsi kontrol yang mana yang sudah kita sampaikan ke siswa tersebut. Jadi untuk merasa bersalah ini pastinya kita menyampaikan ke siswa. Contohnya tadi yang sudah tidak memakai seragam ke sekolah dengan lengkap, ibu kan sudah ingatkan berulang kali, bapak guru sudah mengingatkan berulang kali, tapi kok ya masih aja tidak memakai topi, masih aja tidak memakai ikat pinggang. Itu jadi membuat anak itu merasa bersalah. Itu juga bagian dari fungsi kontrol kita. Kemudian kita sebagai guru bisa saja menjadi seorang teman. Jadi ketika ada yang tidak memakai topi, kita menggunakan bahasa-bahasa, menggunakan kalimat layaknya sebagai seorang teman. Contoh, ayolah kalau hari Senin itu ikutin upacara harus pakai seragam yang rapi. Ayolah, jangan dilanggar lagi, jangan diulang lagi tidak memakai topi, tidak memakai dasi. Jadi bahasa-bahasa itu layaknya kita itu guru dengan murid itu sebagai seorang teman. Kemudian berikutnya pemantau. Jadi kita memantau anak-anak yang tidak memakai topi, yang tidak memakai seragam lengkap. Jadi kita tegaskan, apabila kita posisinya di seorang pemantau, jadi langsung kita tekankan ke anak. Kamu hari ini tidak memakai seragam. Kamu tahu konsekuensinya. Jadi konsekuensinya setelah upacara kamu harus pulang ambil topi yang ketinggalan di rumah. Setelah upacara kamu harus beli topi sehingga hari ini kamu tetap menggunakan perlengkapan atribut sekolah dengan lengkap. Itu konsekuensi dari sikap kita sebagai seorang pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai seorang manajer. Jadi kalau untuk seorang manajer ini kita diharapkan sebagai guru ini lebih bijak ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika posisi kita sebagai seorang manajer, kemudian anak melakukan tidak mentaati atau tidak menggunakan seragam sekolah, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih lembut. Kita datangin anak tersebut. Kamu tahu hari ini kenapa disuruh maju ke depan? Jadi bahasanya, penyampaiannya itu lebih lembut. Ketika anak menyadari bahwasanya saya tidak menggunakan topi, kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya biar besok hari Senin menggunakan atribut lengkap? Mungkin siswa akan menjawab, iya saya akan menggunakan topi pada saat hari Senin untuk mengikuti upacara. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, fungsi kontrol guru di sini beragam ya. Jadi beragam artinya kita posisikan di mana? Kita sebagai seorang guru, apakah kita itu posisinya sebagai seorang penghukum?
ataukah sebagai manajer, atau sebagai pemantau, atau juga sebagai seorang teman. Artinya fungsi kontrol di sini disesuaikan dengan keadaannya seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita harus menggunakan manajer, kita harus menggunakan fungsi kontrol penghukum, itu tidak. Tapi dengan situasi dan keadaan yang memungkinkan memposisikan kita. Jadi itu pilihannya ya Bapak Ibu ya. Ada fungsi kontrol. Jadi kita mau ditempatkan di mana? Apakah sebagai penghukum, manajer, ataupun pemantau seperti itu. Kelimanya. Kelimanya? Iya. Oh, boleh. Oke, kalau Pak Joko kira-kira kalau pilihan satu, tadi kan pilihannya kelimanya. Kalau di situasi Pak Joko sebagai guru olahraga, posisi kontrol guru itu yang lebih mendekati dengan Pak Joko itu yang mana Pak? Kalau saya yang pertama adalah di nomor 5 ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menanggapi posisi kontrol guru. Kalau saya sebagai guru PJOK menemui permasalahan murid seperti itu, yang pertama, saya sebagai manajer dulu. Dan yang kedua, jadi kelimanya itu diacak Bu, bukan harus susunan seperti itu. Iya. Saya rasa itu pokoknya yang pertama sebagai manajer, dan yang kedua penghukum sekaligus membuat merasa bersalah. Terus didadani ke tema yang ketiga. Saya hanya itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak masukannya dari Pak Joko selaku guru PJOK. Jadi di posisi Pak Joko sebagai guru PJOK, artinya posisi kontrol di sini semuanya bisa dilakukan ya Pak Joko ya. Yang untuk yang pertama manajer, artinya kita menggunakan bahasa-bahasa yang lembut dulu, bahasa-bahasa yang lunak untuk mendekati anak. Ketika itu sudah tercapai, di posisi manajer itu sudah tercapai, mungkin selesai ya Pak ya. Tetapi ketika di posisi manajer itu belum tercapai, belum mencapai apa yang Pak Joko harapkan, seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa menggunakan untuk posisi hukuman ataupun membuat rasa bersalah, seperti itu. Terima kasih banyak untuk Pak Joko. Untuk yang lainnya ada masukan? Silakan. Ada masukan lagi untuk posisi kontrol? Iya. Ayo, enggak apa-apa, Bu Res. Untuk posisi kontrol? Iya. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Bu Heni. Kalau saya selaku guru kelas 4, kalau di posisi kontrol guru, saya pertama memilih pemantauan. Karena kita harus lebih dulu memperhatikan anak yang tidak memakai seragam. Itu yang jelas pertamanya. Kemudian, kalau misalnya dia nggak memakai seragam, kita tegur sebagai teman, sebagai teman bukan sebagai guru ya. Nah, jadi saya akan menegur anak tersebut ya, sebagai teman dulu, bukan saya anggap saya guru gitu. Ya. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak masukannya Bores selaku guru kelas 4. Jadi lebih ke teman. Jadi cara penyampaiannya ke anak itu lebih ke teman. Mungkin untuk keadaan atau situasi kelas 4 ini memungkinkan gurunya menjadi seorang teman.
Untuk yang lainnya, ada masukan lagi, Pak Tupono? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan paparan tentang fungsi kontrol, guru sebagai, kalau saya contoh ke pemantau, pada anak pada jam upacara tadi ya, jam upacara hari Senin ya, biasa kita lakukan setiap hari Senin, tapi anak ada yang tidak berpakaian lengkap. Ya. Nah, fungsi pemantau di sini setelah upacara selesai, anak harus diberikan sanksi. Antara lain sanksinya salah satunya adalah pulang untuk mengambil kelengkapan yang belum lengkap. Nah, jadi Ya. di sini bagaimana seandainya anak itu rumahnya agak jauh, ya? Misalnya kalau di sini kan kita ada yang mempunyai anak yang rumahnya di bukit, ya. Apakah mungkin itu bentuk hukuman seperti itu kita laksanakan? Apakah itu efektif? Nah, untuk itu untuk pemberian sanksi ini, fungsi guru sebagai pemantau, saya berangkat tidak kaku, artinya bisa dinamis sesuai dengan kondisi pada saat itu. Itu saya dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa masukan dari Pak Tupono. Untuk pemantau, benar sekali apa yang sudah disampaikan Pak Tupono, bahwasanya untuk pemantau di sini tadi kan pada saat upacara, artinya di pemantau itu dilihat ada anak yang tidak menggunakan atribut dengan lengkap. Nah, konsekuensi dari pemantau itu adalah tadi sudah saya sampaikan, pulang ambil di rumah atau beli begitu. Artinya pada hari itu atribut itu lengkap seperti itu ya Pak ya. Nah, kembali lagi, ketika fungsi kontrol di sini dirasa itu terlalu kaku. Itu terlalu kaku, artinya tidak ada empati kita sebagai seorang pendidik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk pemantau di sini kurang pas, kurang cocok kita gunakan seperti itu. Jadi ketika di sini kita merasa sebagai seorang guru itu, oh pemantau ini di lingkungan sekolah saya tidak memungkinkan atau kurang fleksibel, kita terlalu kaku, maka kita gunakan fungsi kontrol sebagai seorang guru itu yang lainnya seperti itu. Jadi 5 ini adalah itu tadi, kita bisa mana kita memposisikan seorang guru itu diposisikannya di posisi mana ketika pemantau itu terlalu kaku, kita nggak berempati, kita di lingkungan kampung, kemudian letak sekolah dengan rumah itu terlalu jauh, jadi nggak memungkinkan anak itu untuk pulang dan mengambil atribut sekolahnya, atau dengan kata lain, kalau tidak ngambil nanti berarti suruh berdiri seharian di lapangan seperti itu ya Pak. Artinya itu terlalu kaku dan mungkin kurang pas di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Ada masukan lagi Ibu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu menambahi sedikit ya, untuk posisi kontrol guru, itulah gunanya kita saling berkaitan. Artinya saling berkaitan sebagai seorang guru itu, terutama untuk manajer. Manajer itu selaku kita guru atau orang tua pengganti orang tua di sekolah, sebelum posisi siswa itu sebelumnya kan bisa kita ingatkan lewat grup ya, hari Sabtu itu atau hari Minggu kita ingatkan kembali siswa kita itu untuk membawa perlengkapan sekolah, terutama pada saat upacara hari Senin. Kita bisa ingatkan kok. Itulah fungsinya kita memiliki WA grup sekolah. Nah, walaupun mungkin siswa-siswi terutama kelas rendah ya belum memahami atau belum
menerapkan kedisiplinan pada diri sendiri, tetapi itu bisa membawa kaitan atau hubungan dengan wali murid, ya kan? Jadi kita bisa selaku manajer itu mengingatkan siswa bahwa besok hari Senin nak, tolong perlengkapan sekolahnya dimasukkan ke dalam tas dan jangan lupa daftar pelajaran diperiksa kembali, gitu kan? Nah, begitu juga untuk kegiatan Senin itu, kemudian untuk Rabu ataupun hari Jumat itu tidak apa-apa kita WA grup sekolah itu sangat bermanfaat supaya mengingatkan dan supaya orang tuanya juga ikut terlibat di dalam pembelajaran siswanya, di dalam kedisiplinan diri siswanya. Nah, itu sangat berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, itu yang Ibu sampaikan ya, bisa diterapkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru di kelasnya masing-masing. Ya, itu mungkin yang Ibu sampaikan, lebih kurangnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Anang selaku Kepala Sekolah UPTD SDN 43 Gedung Tataan menekankan bahwasanya kita semua Dewan Guru itu bisa memposisikan kita sebagai seorang manajer, dan itulah harapan dari posisi kontrol guru itu, kita semua sebagai Dewan Guru itu bisa menjadi posisinya sebagai seorang manajer seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya kita bisa mengontrol anak itu lewat grup WA, kemudian sudah diingatkan dari hari-hari sebelumnya, sehingga nanti pada saat hari Senin itu anak-anak menggunakan atribut lengkap untuk mengikuti upacara. Ya, terima kasih banyak masukannya Bu An. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa kok sekarang bunyinya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, sedikit saya tekankan untuk keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas, artinya keyakinan itu kan dari diri kita, ya Bapak Ibu ya. Keyakinan itu dari diri kita. Artinya apabila kita menyampaikan keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, harapannya itu akan diyakini oleh semua anggota yang ada di kelas tersebut, bukan peraturan. Tapi kalau peraturan itu kan hanya muncul dari satu sisi, yaitu guru. Ya, jadi harus melibatkan seluruh warga kelasnya. Itu menjadi keyakinan kelas. Jadi melibatkan siswa keseluruhan. Apa sih yang diinginkan untuk keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan itu berasal dari diri kita sebagai seorang guru, tapi kalau keyakinan kelas, kita bersama-sama meyakinkan di dalam kelas itu apa saja yang nantinya akan kita sepakati di dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi bukan peraturan ya Bapak Ibu ya. Ya, keyakinan kelas yang kita harapkan diantaranya yaitu bersifat abstrak. Artinya bersifat abstrak itu ringkas dan jelas. Ya. Jadi ringkas dan jelas. Misal saling menghormati. Jadi ringkas dan jelas. Kemudian berupa pernyataan universal. Artinya universal itu kalimat yang baik digunakan, seperti itu. Kemudian berikutnya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu diusahakan menggunakan pernyataan-pernyataan positif, seperti saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan, saling menghormati. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misal
tidak boleh saling membuli, tidak boleh, itu merupakan kalimat negatif. Jadi kita gunakan kalimat positif di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi saling menghormati atau saling menghargai. Kemudian sedikit agar mudah diingat. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya, nggak usah banyak-banyak, tetapi benar-benar diyakini oleh anggota kelas itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Nah, kembali lagi tadi Bu Aresnayati untuk kelas 4. Jadi kita menyesuaikan untuk kelas rendah, kelas tinggi. Jadi keyakinan apa sih yang harus kita sepakati bersama, yang harus diyakini di dalam kelas? Artinya ketika keyakinan kelas itu dibuat bareng-bareng di dalam kelas, melibatkan semua siswa, harapannya itu benar-benar diyakini dan diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu tentunya berbeda. Apa sih keyakinan yang ingin diterapkan di dalam kelas? Jadi kita ambil secara garis besar. Misal di dalam kelas itu saling menghormati, tidak membuli, kemudian tidak saling mengolok, itu kan termasuk saling menghargai itu. Jadi kita tekankan, kita yakinkan di dalam hati anak-anak, kita itu saling menghargai di lingkungan teman, kita saling menyayangi. Kemudian untuk menjaga kebersihannya, membuang sampah di tempatnya, melaksanakan piket dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan menjaga kebersihan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu Dewan Guru sudah mengenal ya, dan sudah pernah menggunakan apa itu restitusi, apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi menggunakan segitiga restitusi ini, harapan kita itu ngobrol, kita mendekatkan dengan siswa. Ketika siswa melanggar kesepakatan kelas, ya, ketika siswa tidak mentaati kesepakatan kelas, kita pendekatannya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan benar salah. Kemudian yang ketiga menyampaikan keyakinan. Untuk yang pertama menstabilkan identitas, sama tadi yang sudah kita bahas sebagai fungsi control manager. Artinya bahasa yang kita gunakan, penyampaian yang kita gunakan untuk berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika anak tidak mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat, jadi bahasa kita untuk pendekatannya mungkin di sini bisa dilihat, berbuat salah itu wajar. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Ibu guru, bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Artinya apa? Dengan menggunakan segitiga restitusi ini, mengharapkan ketika anak melanggar atau tidak mentaati kesepakatan kelas tadi, peserta didik itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan pendekatan yang kita sampaikan, mereka akan, oh iya, saya melakukan kesalahan, saya tidak mentaati kesepakatan kelas, seperti itu ya. Yang berikutnya, yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini ketika kita sudah ketemu dengan siswa, ketemu dengan murid, kamu pasti punya alasan kenapa hari ini kok tidak menggunakan topi, kenapa hari ini tidak menggunakan dasi pada saat hari Senin mau upacara, gitu ya. Jadi ada pendekatan validasi tindakannya. Tindakan kita apa sih untuk menggali kenapa anak tersebut tidak menggunakan atribut
Senin, seperti itu. Berikutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri kita. Jadi kembali lagi tadi di situ ada fungsi kontrolnya tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita menumbuhkan keyakinan pada diri anak. Hari ini tidak memakai topi, tidak memakai atribut. Apakah besok mau diperbaiki lagi? Apakah besok mau pakai topi yang rapi, mau menggunakan ikat pinggang, dasi dan yang lainnya seperti itu. Jadi ada penguatan kontrol sehingganya timbul dari diri anak itu untuk memperbaikinya seperti itu ya Bu. Yang terakhir yaitu penutup dalam penerapan program disiplin positif sini hendaknya memiliki kepribadian yang profesional. Artinya kita sebagai seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang profesional. Artinya kita tahu di mana posisi kita, kemudian pada saat seperti apa, sehingganya apa yang kita lakukan dengan siswa, yang kita lakukan dengan murid itu tidak melebar ataupun masih tetap di jalurnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan dari disiplin positif di sini. Untuk waktunya terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.